Halo semua, Shalom, apa kabar? Saya Chang Lao She, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Eh, Hari ini saya mau bawain satu topik yang menarik. Judulnya adalah mengenali dan mengalahkan Goliat Anda. Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya adalah seorang yang bekerja profesional. Eh, Saya adalah seorang konsultan keuangan. Saya bukan pendeta, saya ibadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya punya satu orang istri, saya punya dua orang anak. Saya rasa itu aja. Buat yang pertama kali dengar, saya mau kasih tahu bahwa ini adalah channel yang berhubungan sama keuangan dan kerohanian. Jadi bagaimana kita melihat uang itu dari kacamata Alkitab. Kira-kira kayak begitulah. Nah, hari ini saya pengen sharing ini nih, apa yang bikin kita ini gagal. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu kelemahan kita dan caranya melawan kegagalan kita. Ini ceritanya diambil dari cerita Daud melawan Goliat. Jadi hari ini agak panjang dia punya ayat, tapi saya harap ini bisa memberkati semua yang dengar. Kita buka di 1 Samuel 17 ya. 1 Samuel 17 pertama ayat 1 sampai 16 dulu. Ini rada panjang. Ayat 1 sampai 16. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Nah, kalau susah membayangkan, saya jelaskan sedikit dulu. Jadi ada satu tempat di mana ada bukit. Jadi di Israel itu dia ada banyak bukit. Nah bukitnya nggak terlalu gede, nggak terlalu tinggi. Bukit-bukit aja. Terus di bawahnya ini ada lembah. Jadi orang itu turun ke bawah ke lembah buat perang. Jarak antara bukit-bukit ini nggak terlalu jauh. Jadi orang kalau teriak masih bisa kedengaran suaranya. Terus sudah gitu di ayat 4-nya katakan begini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat orang Gad. Tingginya itu 6 hasta sejengkal, tingginya kira-kira sekitar 3,5 meter, jadi gede banget nih. 3,5 meter. Lalu ketopong tembaga ada di kepalanya, dan dia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal berat besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang lawan seorang." Jadi si Goliat ini dia turun ke lembah lalu dia teriak kepada orang Israel supaya 1 lawan 1. Barang siapa yang menang, semua orang akan takluk kepada yang menang itu. Jadi kalau misalnya Israel menang, bangsa Filistin akan takluk kepada Israel. Kalau orang Israel yang kalah, orang Israel mesti takluk kepada orang Filistin. Nah, ini adalah cerita yang aneh dan tidak masuk akal. Maksudnya apa? Maksud saya begini. Kalau misalnya
kita nih ya dalam posisi kita lebih kuat. Kita mau perang nih, kita lebih kuat. Tentara kita misalnya 1.000 orang. Tentara musuh misalnya 100 orang. Ngapain ngajak 1 lawan 1? Langsung aja serang. Buat apa dia teriak-teriak? Kenapa bisa demikian? Karena sebetulnya orang Filistin tidak memiliki kemampuan untuk melawan bangsa Israel. Sebetulnya bangsa Filistin tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa Israel. Nah, jadi bangsa Israel itu kan mereka kan ada di satu tempat namanya Efes Damim. Efes Damim itu kalau di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah tanah darah. Mana itu ya? Pinggir darah. Efes Damim itu artinya adalah pinggir darah. Maksudnya apa? Jadi orang Israel itu mereka dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu kenapa Filistin nggak maju menyerbu orang Israel? Karena mereka tidak bisa. Mereka nggak bisa melawan itu karena itu adalah tempat yang Tuhan jaga. Bangsa Israel adalah bangsa yang dijaga oleh Tuhan. Nah, kenapa dia suruh bangsa Israel turun? Supaya mereka itu kalau misalnya bangsa Israel kalah lawan si Goliat itu, mereka secara sukarela menundukkan dirinya. Jadi nangkep dulu nih ya. Bangsa Israel adalah bangsa milik Tuhan, mereka ada di dalam penjagaan Tuhan. Mereka ada di dalam penjagaan Tuhan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, apa yang dilakukan sama si Goliat ini selanjutnya nih? Karena dia tahu dia nggak bisa menyerbu, yang dia lakukan adalah dia teriak-teriak terus. Kita lihat di sini nih. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga orang anaknya itu adalah Eliab anak sulung, kedua Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Nah, Daud itu yang paling bungsu. Jadi ketiga anak-anak itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah, ini ayat 16 nih paling penting nih. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi setiap pagi dan sore si orang Goliat ini dia datang ke lembah itu, dia kerjanya cuma teriak-teriak. Ayo lawan gua, lawan gua, lawan gua. Setiap hari pagi dan sore dia cuma kerjanya itu doang tuh. Kenapa? Karena dia nggak bisa ke sana. Saya udah jelasin tadi. Nah, kita lihat di Petrus. Kita lihat di surat Petrus 1 Petrus 4. Tunggu sebentar, saya lihat dulu. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini sama persis nih.
Jadi si Goliat ini kayak singa, kerjanya cuma mengaum. Nah, kalau kita suka binatang ya, kita nonton film dokumenter National Geographic gitu-gitu, saya rada suka ya. Singa itu kalau dia mau nangkep mangsa, dia tidak mengaum. Dia mengaum itu ketika dia memperingatkan akan singa lain dia punya daerah kekuasaan. Supaya singa lain itu tidak datang melawan dia, tidak datang menyerbu ke tempat dia. Tetapi waktu dia mau menangkap mangsa, dia tidak mengaum, melainkan dia mengendap-endap. Jadi, kenapa ini penting? Kita perlu mengerti sebetulnya strateginya iblis adalah intimidasi. Strategi iblis itu adalah intimidasi. Apa yang bikin kita ini takut? Dia mau bikin kita takut, tapi dia mesti tahu dulu apa yang bikin kita takut. Nah, apa yang bikin kita takut itu sebetulnya apa? Kita perlu tahu. Itulah yang akan dia pakai untuk melawan kita. Kita takut, kalau misalnya kita takut kita dipecat dari pekerjaan, maka dia akan pakai itu untuk melawan kita. Kalau kita takut kita jatuh miskin, dia akan pakai itu untuk lawan kita. Kalau kita takut dimarahi bos, dia akan pakai itu untuk melawan kita. Jadi ini adalah intimidasinya iblis. Sesungguhnya iblis itu tidak bisa melakukan apapun kepada kita kalau kita tidak membuka celah. Nah, waktu kita takut, itu kita sedang membuka celah. Kalau kita takut, kita ini sedang membuka celah. Dalam kita nih yang lagi berbisnis atau bekerja, kita perlu ngecek nih, apakah kita punya ketakutan di dalam hati kita atau tidak. Kalau iya, apa yang kita takutkan? Kalau misalnya kita sudah tahu, kita bisa tahu bagaimana cara melawannya. Ngerti ya? Misalnya kalau kita sakit A. Kita sakit A, kita nggak tahu sakitnya apa, gejalanya kayak gini. Lalu kita datang ke dokter. Lalu dokter tanya gejalanya apa aja. Oke, ambil darah, tes. Ternyata ketahuan di dalam tubuh kita ternyata ada kuman ini. Oke, kalau kumannya ini berarti makanlah obat ini. Nah, jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus mengenali dulu apa yang menjadi masalah kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita gagal? Kenapa kita nggak berhasil? Kita mesti cek dulu akar masalahnya. Kita bekerja di satu perusahaan. Kita udah bekerja selama 10 tahun, tidak ada kenaikan gaji misalnya, tidak ada kenaikan jabatan, tidak ada kelihatan masa depan cerah. Kita perlu bertanya, sebetulnya masalahnya ada di mana? Kenapa bisa demikian? Karena umumnya orang Kristen mestinya itu naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Ini ada di Ulangan 28. Jadi kalau misalnya kita tetap di tempat, kita perlu ngecek. Sebetulnya masalahnya ada di mana? Nah, apa yang bikin kita tidak maju itu kita harus tahu. Cek, ambil waktu, berpikir. Di mana saya kurangnya? Apakah pekerjaan saya kurang baik? Apakah saya kurang bagus dalam bekerja di dalam tim? Apakah saya saya punya skill jelek? Apakah karakter saya jelek atau apa? Nah, buat kita berhasil di dalam pekerjaan dan bisnis, itu kita butuh yang namanya karakter dan skill sama-sama bagus. Ada orang punya skill bagus, karakter jelek, tidak bisa jauh. Ada orang punya skill bagus, karakter jelek, tidak bisa jauh. Karakter bagus, skill jelek, tidak bisa jauh. Kalau karakter jelek, skill jelek, mungkin cari pekerjaan, mempertahankan pekerjaan pun sudah sulit. Tetapi kalau kita punya karakter bagus dan skill bagus, sudah pasti kita akan memiliki pekerjaan terbaik. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang dicari oleh orang-orang.
Bos-bos itu mencari orang-orang yang bisa mereka percayai, sekaligus orang-orang yang punya kecakapan. Nah, jadi kita perlu evaluasi diri nih. Kalau misalnya kita begini-gini aja, setelah lama, kita harus cek apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan segala sesuatunya, sudah semakin lama semakin baik dan tidak ada kemajuan, saya mau kasih tahu tidak ada masalah. Nah loh, kok begitu? Begini, promosi itu datang dari Tuhan dan Tuhan itu hanya akan mempromosi kita ketika kita sudah siap. Jadi kita hanya perlu menyiapkan diri kita, dalam arti kita perlu meningkatkan skill kita dan karakter kita. Kalau kita terus-menerus meningkatkan skill dan karakter kita lalu belum ada promosi, kita cuma perlu percaya sama Tuhan. Walaupun sudah lama, kita tetap hanya perlu percaya sama Tuhan. Nangkep maksud saya ya. Jadi yang paling penting adalah kitanya ini semakin bertumbuh. Soal promosi jangan dipikirkan. Tapi kalau misalnya kita udah sedemikian lama dan tidak ada hasil, kita perlu bertanya kepada Tuhan, masalahnya kira-kira ada di mana. Jadi penting untuk kita mengenali nih, masalahnya apa? Masalahnya apa? Kenapa saya begini-gini aja? Saya kan ngurus anak di rumah. Saya mau tahu anak-anak ini masalahnya di mana sehingga saya bisa coach, saya bisa bantu. Contoh yang gampang lah, anak saya yang kecil ini waktu itu dia beratnya tidak nambah setelah 1 bulan. Jadi waktu dia bulan ke-5 ke ke-6 itu beratnya bertambah hanya sangat sedikit. Dan tingginya tidak bertambah, ini masalah. Saya harus tahu masalahnya di mana. Lalu saya bawa ke dokter, dokter kasih tahu saya, oh dia perlu makan vitamin D3. Oke, dan dia perlu lebih banyak makan daging. Oke, akhirnya saya bawa pulang, lalu saya semakin sering jemur, pas saya nggak bisa jemur karena nggak ada matahari, saya kasihlah dia vitamin D3. Lalu saya kasih dia makan lebih banyak daging, dan puji Tuhan dia sudah lebih oke secara fisik. Nah ini kita perlu lakukan, evaluasi terus-menerus kita perlu lakukan. Kenapa? Karena penting untuk kita bisa cek. Nah setelah kita tahu masalahnya apa yang menyebabkan kita gagal dan takut ini, kita harus tahu cara melawannya. Bagaimana cara melawannya? Kita lihat di 1 Samuel 17-21. 1 Samuel 17 ayat 17-21. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkanlahnya kambing domba kepada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Nah, yang paling pertama untuk kita melawan ketakutan adalah kita harus memiliki kasih. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, Allah tidak memberikan kepada kita ketakutan melainkan kasih. Jadi lawan kata dari ketakutan bukan keberanian tetapi kasih. Kok bisa ya? Ketika kita mengasihi, kita akan punya keberanian. Kita akan bisa melawan ketakutan. Nah si Daud ini tidak takut melawan tentara, tidak takut, dia cuma mengkhawatirkan kakak-kakaknya. Jadi dia mengasihi kakak-kakaknya, walaupun kakak-kakaknya nggak mengasihi dia, dia mengasihi mereka.
Dia mengasihi mereka, dia memikirkan keselamatan mereka. Dan dia mau membawakan makanan itu kepada mereka. Padahal dia punya tugas sebagai penjaga kambing domba. Nah, jadi kita mesti memiliki kasih sama siapa? Kasih sama diri kita sendiri, kasih sama orang-orang lain. Sekarang kita bekerja atau kita punya usaha, lalu kita punya keluarga, keluarga kita perlu dikasih makan. Apakah kita mau keluarga kita makan selalu seadanya doang? Nasi sama garam, nasi sama garam, nasi sama kerupuk? Enggak. Kalau misalnya nggak mau, ya gimana dong? Saya harus kerja keras. Saya harus berhasil. Saya nggak mau anak saya cuma bisa sekolah yang gratis. Saya mau anak saya sekolah yang bagus. Kenapa? Supaya anak-anak saya pintar. Saya mau supaya anak-anak saya makan yang terbaik. Nggak mau asal-asalan. Saya cukup sering kasih anak-anak saya makan ikan. Kenapa? Karena menurut saya ikan gizinya tinggi, gampang dicerna, dan bagus buat otak. Menurut saya sangat mengasihi anak-anak saya. Nah, saya beli ikan di pasar, beratnya itu kira-kira sekilo. Kira-kira. Apa yang saya lakukan adalah saya selalu kasih mereka makan terlebih dahulu. Kalau mereka sudah selesai makan, sudah kenyang, masih ada sisa, saya baru makan. Dan ini bukan sekali dua kali kejadian. Setiap kali kalau saya beli ayam lah, saya beli apa segala macam, selalu saya kasih mereka makan dulu. Sampai mereka sudah kenyang, gak mau lagi, baru saya makan. Saya mengasihi mereka. Saya mau mereka punya kehidupan yang lebih baik daripada hidup saya. Saya mau mereka lebih berhasil daripada saya. Saya mengasihi anak-anak saya. Oleh karena itu, saya melakukan semua itu. Nah, hal yang kedua yang kita harus punya agar kita bisa melawan ketakutan dan kegagalan kita adalah kita mesti fokus kepada Allah dan tujuan kita. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 25-27. 25-27. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Satu, kekayaan yang besar. Kedua, raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi ada tiga hal yang dijanjikan sama Saul. Pertama, dikasih kekayaan besar. Kedua, dikasih anak perempuannya. Dan yang ketiga, keluarganya dibebaskan dari pajak. Jadi ada satu tujuan. Lalu ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud bertanya, kenapa orang ini berani melawan Allah? Jadi dia fokus sama Allah. Dia fokus sama Allah dan dia fokus kepada tujuannya. Apa tujuannya? Dapat 3 hadiah itu. Ayat 27 bilang, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Jadi Daud itu fokus sama Allah. Dia tahu dia siapa, dia tahu Allah itu siapa, dan dia tahu kalau dia berhasil melawan orang Filistin itu, apa yang akan dia dapat. Nah, jadi setelah kita mengasihi orang, kita perlu fokus kepada Allah dan kepada tujuan kita. Kasih doang, kalau kita ngomong kasih nggak ada gunanya. Kita mesti ada tujuan. Ada sesuatu yang saya mau anak saya supaya mereka bisa sekolah ke sekolah yang bagus. Mereka bisa sekolah di luar negeri. Oleh karena itu apa yang saya lakukan? Saya menabung. Supaya nanti kalau mereka kuliah, mereka bisa kuliah di luar negeri. Itulah yang kita perlu punya tujuan dan fokus kepada Allah. Saya tahu Allah beserta saya sehingga saya akan berhasil. Nah, lalu yang ketiga, untuk kita bisa melawan kita punya ketakutan dan kegagalan, kita mesti punya pengalaman dulu sama Allah, mulai dari yang kecil. 1 Samuel 17 ayat 31-37. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud.
Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Jadi si Daud ini dipanggil nih karena dia ngomong nih, siapa yang berani lawan tentara barisan Allah yang hidup? Siapa? Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, perlu dicatat waktu itu si Daud itu masih muda. Mukanya dibilang kemerah-merahan, jadi umurnya mungkin belum nyampe 20 tahun. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kamu dapat melawan orang Filistin itu. Dia itu dari kamu masih muda, dia itu udah jadi prajurit. Jadi si Daud ini diremehkan. Kamu ini masih muda, dia itu dari muda udah jadi prajurit. Jadi ini orang hebat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya lalu membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, si Daud itu punya pengalaman sama Tuhan. Mulai dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Kita pun perlu punya pengalaman sama Tuhan. Ketika kita punya pengalaman mulai dari hal yang kecil, kita akan lebih bisa percaya Tuhan untuk hal yang lebih besar. Barang siapa yang setia pada perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara lebih besar. Oleh karena itu, kita mesti mulai mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang kecil dahulu. Percaya supaya Tuhan bisa memberi kita makan. Setelah kita percaya Tuhan bisa memberikan kita makan atau promosi yang kecil, percaya Tuhan untuk promosi yang lebih besar. Percaya Tuhan untuk promosi lebih besar, percaya Tuhan untuk punya bisnis sendiri. Jadi, kita perlu punya pengalaman sama Allah. Kita perlu punya pengalaman sama Allah supaya kita bisa melawan, kita punya ketakutan dan kita punya kegagalan. Nah, hal keempat yang harus kita miliki supaya kita bisa melawan ketakutan kegagalan kita adalah kita tidak boleh memakai pengalaman orang lain sebagai acuan. Kadang-kadang kalau kita pergi ke gereja ya, kita dengar kesaksian nih, orang cerita, oh ya saya begini, gini, habis itu saya berhasil. Lalu dalam pikiran kita ya, oh orang ini melakukan kayak begini dan dia berhasil, oleh karena itu saya juga mau coba. Padahal caranya Tuhan itu buat dia dan buat kita itu berbeda. Kita perlu punya pengalaman sama Tuhan sendiri. Caranya gimana sih? Kita perlu dengar dari Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 38-39. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah padanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya, kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, Saul itu bilang sama si Daud, inilah yang harus kamu pakai. Si Saul itu ya, kalau kita pikir nih ya, sekarang dia punya perlengkapan perang, kalau dia pikir itu bisa membantu dia, kenapa dia nggak langsung lawan aja si orang Filistin itu? Kenapa dia nggak langsung lawan aja si Goliat itu?
Dia harusnya tahu bahwa itu tidak bisa menyelamatkan dia. Tetapi dia malah suruh Daud pakai. Jadi kita begini nih ya, kita lihat orang ini sudah gagal nih, sudah gagal. Dia bilang, oh ya saya buka toko di jalan A, sepi. Tapi kamu buka aja di jalan itu, mungkin kamu bisa rame. Aneh ya. Tapi ini nyata. Ketika kita melihat orang dengan caranya sudah gagal, jangan kita teruskan. Jangan kita pakai pengalaman orang lain sebagai acuan. Tuhan mau kita berhasil karena dia, bukan karena metode. Nah, oleh karena itu si Daud waktu dia coba, dia bilang, oh saya nggak bisa jalan kayak begini. Saya mau pakai senjata saya sendiri. Lalu dia ambillah batu dan dia sudah biasa pakai ketapel. Selama ini dia pakai ketapel. Dan kita tahu ceritanya dia berhasil menang. Nah oleh karena itu penting buat kita ini kita dengar langsung dari Tuhan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Kita kerja nih selama ini kita kerja tapi tidak ada hasil. Kita mesti mulai bertanya. Metode saya apa salah ya? Apa yang kira-kira saya harus lakukan ya? Kalau misalnya kita pikir, oh iya, kalau saya sudah lakukan cara A tidak berhasil, cara B tidak berhasil, cara C tidak berhasil, kita harus pikir. Kita perlu minta Tuhan ide. Kalau enggak bagaimana ya, kita nanti gagal terus, kita capek. Bukan berarti kita harus berhenti, dikit-dikit berhenti. Enggak, bukan itu maksud saya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita kalau kita mau dengar. Kita bisnis ya, kalau orang kerja mungkin nggak berasa kali ya. Orang bekerja ya kalau misalnya dia kehilangan pekerjaannya dia tinggal lamar lagi. Sederhana, nggak repot. Tapi kalau orang bisnis kalau dia gagal dia mesti keluarin duit lagi. Keluar duit lagi. Lama-lama modalnya habis. Bagaimana dong? Pusing juga. Oleh karena itu dia perlu berkonsultasi dengan Allah. Seringkali namanya bisnis ya butuh yang namanya uang sekolah. Ini sudah wajar. Tapi kita perlu belajar sesuatu dari setiap kegagalan yang terjadi. Jangan sampai kita terus-menerus mengulangi jatuh di lubang yang sama. Nah Tuhan itu punya ide yang terbaik. Tuhan punya metode terbaik. Kita harus datang kepada dia buat konsultasi. Kalau misalnya kita nggak berani, itu yang jadi masalah. Nggak berani itu masalah. Banyak orang suka yang namanya status quo. Status quo itu apa sih? Tetap aja. Saya udah nyaman di sini, saya nggak berani lah coba-coba lagi lah. Saya nggak berani lakukan hal-hal yang besar. Nanti bukan untung malah buntung. Tapi Tuhan itu mau supaya kita lebih hebat lagi. Nah untuk itu butuh yang namanya keberanian. Jadi jangan khawatir. Yang penting kalau misalnya kita udah lakukan semua ini, milikilah kasih, fokus kepada Allah dan tujuan, miliki pengalaman dengan Tuhan, jangan pakai pengalaman orang lain sebagai acuan. Kalau kita terus-menerus bertahan, kita pasti akan berhasil. Si Daud ini ada resiko gede. Kalau dia kalah, dia bisa mati. Kita bilang, oh ya saya mau lakukan ini, tapi ini modalnya besar. Saya mau lakukan ini, tapi kalau saya salah, saya bisa dipecat. Daud bisa kehilangan nyawa. Gak ada orang nih ya, kalau bisnis bangkrut terus dia harus mati. Gak ada orang kalau misalnya dia melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, dia salah, terus dia harus mati. Gak ada. Daud ini mempertaruhkan nyawanya. Dia lawan Goliat tuh dia bisa mati. Bayangkan satu anak gembala, satu lagi pendekar. Dan dia sudah menjadi tentara dari dia muda. Bayangkan. Tapi Daud berani. Kenapa? Karena dia punya 4 hal itu. Kasih, fokus sama Allah dan tujuan. Punya pengalaman sama Tuhan dan dia tidak mau tahu pengalaman orang lain. Yang penting buat dia adalah dia harus maju terus sampai menang. Nah ini adalah mindset yang kita perlu punya.
Saya mau maju terus sampai menang. Saya mau maju terus sampai menang. Apapun yang terjadi saya harus maju buat menang. Kenapa? Karena kalau saya gagal resikonya lebih banyak lagi. Istri saya, anak-anak saya bisa nggak makan. Orang berpikir ya kalau saya coba sesuatu ada resiko. Kita diem aja pun ada resiko. Resikonya apa? Banyak. Kita jadi orang nggak maju. Nggak berhasil. Hidup kita gitu-gitu aja. Lebih baik susah buat berhasil daripada susah karena tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi. Lebih baik susah untuk berhasil dalam arti berjuang terus, atau susah karena tidak melakukan apapun. Contoh yang gampang kayak beginilah. Sekarang kita kerja, gaji kita jelas-jelas nggak cukup. Terus kita diem aja gitu. Ya udahlah, daripada ntar saya capek, saya nggak mau cari penghasilan tambahan, saya mau tidur aja di rumah lah. Nanti kalau saya lakukan, saya coba cari penghasilan tambahan, nanti saya capek, saya sakit, nanti keluar biaya berobat lagi. Padahal sekarang kondisinya pun berat. Ada satu orang cerita, dia bilang begini. Waktu dia gagal jadi misionaris ya, dia cuma sisa uang sedikit. Sedikit ini nggak cukup lah buat apa-apalah. Jadi dia pikir ya daripada dia nggak bisa buat apa-apa juga, dia kasih aja semua ke Tuhan. Dia kasihlah semua ke Tuhan. Besoknya tiba-tiba ada orang kasih dia uang senilai 5 kali lipat daripada apa yang dia kasih, dan itu cukup buat dia bertahan hidup lebih lama. Kok bisa begitu? Ya karena Tuhan. Intinya adalah kita harus menjadi orang, kita harus berani mengambil resiko. Yang penting 4 hal itu, miliki kasih, fokus kepada Allah dan tujuan kita, miliki pengalaman dengan Tuhan, jangan pakai pengalaman orang lain sebagai acuan. Saya mau share sampai sini aja. Kalau ada yang mau tanya, mau komen, mau bantuan doa, boleh WhatsApp ke saya. Saya punya nomor adalah 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman dulu. Yang pertama adalah siaran ini adalah siaran berbayar, jadi membutuhkan biaya. Kalau ada Bapak Ibu yang merasa diberkati oleh siaran ini dan Anda mau menabur kepada siaran ini supaya bisa memberkati orang lebih banyak lagi, silakan WhatsApp ke saya, nomornya yang tadi. Yang kedua adalah kalau misalnya ada yang mau ikut Zoom, setiap hari Jumat malam saya ada komsel. Komselnya bahas hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang keuangan doang. Jadi macam-macam lah topiknya lah, ada iman lah, ada kasih lah, dan sebagainya. Silakan kontak ke saya ke nomor yang tadi, nanti saya masukin ke grup WhatsApp. Setiap Jumat malam ada Zoom jam 8 sampai jam 9. Pengumuman ketiga adalah saya adalah konsultan keuangan. Kalau ada yang punya pertanyaan mengenai keuangan atau produk saya jualan asuransi Allianz. Silakan kontak saya ke nomor yang sama itu. Selanjutnya adalah jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube sama IG, namanya adalah Kelimpahan Alkitabiah. Kelimpahan Alkitabiah. Subscribe ke YouTube sama IG. Terakhir, saya pengen bantu buat teman-teman yang di sini yang ada yang bisnis, yang punya produk minta diiklankan, saya akan iklankan di sini gratis. Ada rumah mau disewain, dijual, apartemen, atau kue-kue, atau apa segala macam, silakan. Kontak aja ke saya, nomor yang tadi, nanti saya bantu. Saya rasa itu aja yang saya mau share malam hari ini. Semoga diberkati. Shalom. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram @Heartline FM. Follow our Facebook Heartline FM 100.6.
Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang.